Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja Anda berada. Puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada. Menyikapi kondisi pada masa sekarang ini, kita merasa prihatin dengan kondisi dan keadaan umat Islam saat ini. Kita sebagai umat mayoritas di Republik tercinta ini, namun kita tidak mampu memperlihatkan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Di panggung politik, kita umat Islam belum mampu memperlihatkan kekuatannya karena rapuhnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Di dunia ekonomi, kita melihat mayoritas umat Islam berada pada posisi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, ketika kita melihat kondisi moral generasi muda Islam, kita sangat miris dan sangat memprihatinkan. Sehingga kita khawatir terhadap salah satu ramalan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi menimpa kita umat Islam pada suatu zaman nanti. Yang ramalan Nabi ini pasti akan terjadi karena ramalan Nabi sangat berbeda dengan ramalan yang dibuat oleh manusia. Jika ramalan manusia itu bisa saja terjadi, tapi bisa saja tidak terjadi, namanya ramalan. Kalau terjadi, kebetulan. Kalau tidak terjadi, namanya juga ramalan. Satu contoh, BMKG meramalkan bahwa esok hari akan turun hujan dengan derasnya. Ketika kita mendengar pengumuman tersebut, maka kita mengantisipasinya dengan besok kita tidak berencana untuk keluar rumah. Tapi ternyata ketika kita masuk di keesokan harinya, hujan pun ternyata tidak turun, bahkan panas sangat dirasakan. Akan tetapi berbeda dengan apa yang diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika Rasulullah meramalkan sesuatu yang akan terjadi, apa yang Nabi ucapkan bukan landasannya hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkata sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Tapi apa yang Nabi katakan adalah berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ramalan Nabi tersebut? Kata Nabi, sayati ala nasi zamanun la yabqa minal qur'ani illa rusmu wala minal islami illa ismu masajiduhum amiratun wahya kharabu minal huda fuqaha'u zalika zamanun sarun fuqa tahta jilis sama minhum kharazatil fitnati wa ilaihim ta'ud. Akan datang satu zaman nanti menimpa umat Islam, la yabqa minal Qur'an illa rusmu. Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Di rumah tangga setiap muslim ada Al-Quran, hanya satu, dua, bahkan banyak. Tapi Quran hanya sekedar dijadikan sebagai penghias rumah saja. Al-Quran hanya sekedar ditonton saja, tidak pernah dibuka, dibaca, dikaji, dipahami, apalagi diamalkan isi ajarannya. Banyak umat Islam berstatus Islam, beridentitas Islam,
tapi sikap dan perilakunya jauh dari cerminan sebagai seorang muslim. Saat itu masjid dibangun besar-besar, megah-megah, tapi isinya jauh dari orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan saat itu nanti akan lahir ulama-ulama, akan lahir tokoh-tokoh yang memproklamirkan dirinya sebagai tokoh Islam, yang menyatakan dirinya sebagai umat Islam. Tapi statement-statementnya, fatwa-fatwanya, pernyataan-pernyataannya menyesatkan umat Islam. Kalau kita bertanya, apakah kondisi yang diramalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sudah terjadi di tengah-tengah kita? Sangat naif kalau itu kita katakan sudah terjadi. Tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi dan keadaan yang mengarah terhadap apa-apa yang telah dinyatakan dan diramalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan anak cucu keturunan kita dari terjadinya apa yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga kita tetap istiqomah dengan keislaman kita, kita tetap istiqomah dengan keimanan kita, sehingga kita selamat, diri kita, keluarga kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.